jemaat umum. Tujuannya supaya jemaat Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Suatu kehormatan dan kesempatan yang indah bagi saya pada pagi hari ini bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Mungkin firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan, yang hidupnya selalu dikendalikan oleh Tuhan, selalu berjalan dan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, tidak melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa orang yang tidak takut akan Tuhan adalah orang yang menghina hikmat dan didikan. Artinya bahwa dia hanya mau melakukan kehendaknya sendiri. Saya ya saya, jadi tidak mau dipimpin oleh apa yang Tuhan inginkan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sebagai orang yang percaya harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari kita temukan bersama-sama bagaimana ciri kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ada 3 ciri orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bisa melakukannya dengan kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu dengan membaca firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita orang yang percaya, kita orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jika kita merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apapun yang kita lakukan, pasti segala sesuatunya adalah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Melalui membaca firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, memampukan kita dan mengarahkan kita sebagai orang percaya kepada hal-hal yang benar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita sebagai orang tua, mungkin sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita bekerja, meluangkanlah waktu kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Kita sebagai pegawai sebelum ke kantor, luangkanlah waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita sebagai anak sekolah, sebelum kita ke sekolah, luangkanlah waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Mungkin kita juga sebagai ibu rumah tangga, sebelum kita beraktivitas juga, luangkanlah waktu kita untuk memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya sesuai dengan firman Tuhan, tidak melenceng dari firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh
setia kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita harus menyerahkan hidup kita secara utuh pada Tuhan, yaitu dengan mengabdikan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Terkadang ketika kita memiliki masalah di dalam kehidupan kita, kita lari di tempat lain. Kita tidak lagi mengingat Tuhan kita yang besar, ajaib dan dahsyat. Tuhan yang mampu menyelesaikan segala persoalan kita. Di dalam Keluaran 20 ayat ketiga mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti kalau ada kata jangan, menandakan bahwa itu sebuah larangan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jangan berarti jangan ada padamu Allah lain. Tidak ada lagi Allah yang lain selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya kepada Dia saja kita menyerahkan hidup kita secara total. Apapun yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita, apapun itu yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Dia mampu menyelesaikan segala sesuatu, apapun itu. Jadi mari kita mengabdikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Di suatu sekolah ada seorang siswa yang sangat pintar. Dia adalah siswa yang rendah hati, religinya sangat kuat atau hubungannya dengan Tuhan itu sangat kuat. Dia sudah pintar, rendah hati, takut akan Tuhan, tidak ada yang kurang ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Lalu dia juga, ya kita ketahui bersama kalau seorang siswa sudah pintar, rendah hati, takut akan Tuhan, pastinya itu disayang oleh semua orang. Apalagi buat Bapak Ibu guru, buat teman-teman di sekitarnya. Lalu pada suatu hari, mahasiswa ini mengikuti sebuah lomba. Dan di dalam lomba tersebut, akhirnya dia adalah pemenang atau juara yang pertama. Dan setelah pembagian hadiah, piagam dan lain sebagainya, mahasiswa tersebut mau pulang. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, datanglah beberapa orang yang mewawancarai mahasiswa ini. Mereka bertanya, mengapa kamu bisa sepintar itu? Bagaimana bisa kamu memenangkan lomba ini? Lalu mahasiswa ini menjawabnya dengan simpel. Dia mengatakan bahwa karena saya bertanggung jawab dengan tugas saya sebagai siswa, karena saya mengabdikan diri saya dan menyelesaikan semuanya itu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jawaban yang sangat simpel ini sangat memberkati kita semua. Dimana jika kita melakukan segala sesuatu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, itu mengabdikan diri kita kepada Tuhan, menjadi orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka apa saja yang kita perbuat semuanya akan berhasil. Ciri kedua kita sebagai orang yang takut akan Tuhan adalah berhikmat. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 10 ayatnya yang kedua. Pengkhotbah 10 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Hati orang berhikmat ke kanan, hati orang bodoh kiri. Kita sebagai orang yang takut akan Tuhan harus mempergunakan hikmat yang kita miliki sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kita.
bagaimana kita berhikmat di dalam kita bertindak. Seperti jika kita memiliki tugas, kita sebagai anak sekolah ya, kita memiliki tugas, kita harus berhikmat, kita harus bertindak dengan cepat. Oh, saya memiliki tugas, tapi saya harus menyelesaikan tugas tersebut sehingga saya tidak terlambat di dalam mengumpulkan tugas. Kita harus seperti itu. Atau kita sebagai pegawai, saya harus cepat-cepat pergi ke kantor supaya saya tidak terlambat. Nanti saya dibilang sebagai pegawai yang terlambat. Nah, ketika kita berhikmat berarti kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya atau pada waktu yang tepat. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bertindak pada saat yang tepat, sehingga ketika kita juga memiliki hikmat, ketika kita mempergunakan hikmat kita dengan baik, itu tidak saja menguntungkan diri kita secara pribadi. Misalnya tadi seperti yang saya katakan, jika seorang siswa harus mengerjakan tugasnya dan kemudian mengumpulkan tepat pada waktunya, bukankah itu sangat memberkati diri sendiri bahwa dia bisa mengumpulkan tugasnya pada waktu yang tepat. Lalu jika seorang pegawai pergi ke kantor tidak terlambat, bukankah itu juga memberkati diri sendiri, bagaimana dia dicap atau dikatakan sebagai seorang pegawai yang rajin atau yang tidak suka terlambat. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari kita mempergunakan hikmat kita ketika kita bertindak. Lalu yang kedua, di dalam kita berperilaku. Hikmat juga dibutuhkan ketika kita berperilaku. Bagaimana kita harus bersikap kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara kita berperilaku atau menunjukkan sikap kita kepada orang yang lebih tua daripada kita, kepada orang yang sama seumuran dengan kita, kepada orang yang di bawah umur kita. Sudah mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sikap kita, cara berbicara kita kepada orang yang sudah tua dengan anak yang muda atau anak yang seumuran di bawah kita itu sama. Kita tidak bisa menyamakan itu. Kita harus berhikmat. Oh, sikap apa yang saya harus tunjukkan kepada dia supaya dia memberkati dia, seperti itu. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan melalui hikmat kita di dalam berperilaku. Kita menunjukkan sikap-sikap yang baik yang memberkati orang lain dan juga menyenangkan hati Tuhan. Berhikmat dalam berperilaku merupakan wujud kita memberkati mereka supaya mereka terberkati melalui perilaku kita yang baik, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita menggunakan hikmat kita di dalam kita bertindak, dalam kita berperilaku, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu lakukanlah dengan hikmat yang Tuhan berikan. Di suatu rumah sakit ada seorang clean service. Jadi clean service itu orang yang bersih-bersih ya. Lalu clean service ini adalah orang yang sangat ramah. Ketika dia melihat orang tua, dia ngobrol. Ketika dia juga melihat orang yang seumuran dia ngobrol. Terus ketika dia melihat anak kecil juga dia menyapa mereka. Jadi orang ini sangat pintar di dalam dia bergaul. Artinya ini bahwa dia mampu untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Itu melalui perilakunya dia. Tindakan apa yang dia
yang dia berikan kepada orang lain. Jadi ketika dia berbicara dengan orang tua berbeda dengan ketika dia berbicara dengan orang yang seumuran dengan dia. Demikian juga ketika dia bergaul dengan anak-anak di bawah seumuran dengan dia itu sangat berbeda dengan ketika dia berbicara dengan orang yang lebih tua daripada dia. Oleh sebab itu, ibu saudara-saudari sekalian, mari kita berhikmat di dalam kita melakukan segala sesuatu. Ketika kita bertindak, ketika kita berperilaku, atau ketika kita membangun hubungan kita yang lebih kepada orang-orang di sekitar kita, supaya itu juga memberkati mereka dan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, ciri kita sebagai orang yang takut akan Tuhan adalah mampu menerima teguran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin kata menerima teguran itu sangat tidak bisa buat kita secara pribadi. Karena tipe-tipe kita itu berbeda. Kalau ketika kita ditegur, kita tidak bisa untuk menerima teguran itu. Teguran sebagai wujud kasih. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 27 ayatnya yang ke-5. Amsal 27 ayat yang ke-5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, jadi hikmat, jadi teguran merupakan bentuk kasih yang orang berikan kepada kita. Ketika kita menerima teguran, ketika kita diberi teguran, berarti karena kita membuat suatu kesalahan yang tidak baik di mata orang-orang. Lalu bagaimana respon kita, sikap kita ketika ada orang yang menegur kita? Mungkin kita sebagai suami ditegur oleh istri kita sebagai istri ditegur oleh suami kita, atau kita sebagai anak-anak ditegur oleh orang tua kita, ataupun mungkin orang-orang di sekitar kita ada yang pernah menegur kita. Lalu apa respon kita? Apakah kita menerimanya itu sebagai bentuk kasih bagi kita? Kita berpikir bahwa oh, orang ini dia menegur saya karena dia mengasihi saya. Apakah kita pernah berpikir seperti itu? Atau jangan sampai sebaliknya kita malah jengkel sama orang-orang yang menegur kita. Kita kepahitan sama orang-orang yang menegur kita. Jika kita adalah orang yang takut akan Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di tempat ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika menerima teguran, pastinya menerimanya itu dengan senang hati, tidak menyimpan kepahitan kepada orang lain. Teguran merupakan suatu bentuk kasih yang menjadikan kita pribadi yang mengalami perubahan. Teguran juga membuat kita untuk belajar dari kesalahan. Seperti yang saya katakan tadi dari yang pertama, bahwa orang yang menerima teguran atau mendapat teguran karena dia memiliki kesalahan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita mendapatkan teguran, itu juga mengajarkan kita supaya kita naik level, supaya kita tidak hanya berada di titik yang sama, di dalam kesalahan yang sama. Kita harus merubah diri kita. Kita harus belajar dari kesalahan kita. Kita tidak selalu melakukan kesalahan yang sama sehingga kita terus menerima teguran yang sama. Jadi teguran membuat kita untuk belajar dari kesalahan kita dan membuat kita menjadi pribadi yang mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Mari kita menerima setiap teguran yang ada. Kita mungkin tersinggung ketika orang menegur kita, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bebaskan hati kita untuk menerima setiap teguran yang kita
dapatkan dari orang lain. Karena teguran merupakan bentuk kasih, karena teguran menjadikan kita pribadi yang mengalami perubahan. Saya pernah mengalami hal ini, atau saya pernah dapatkan teguran. Suatu kali pada saat saya memakan, yaitu di STT Berea. Waktu itu kami memakan, satu asrama kami makan bersama, dan kebiasaannya saya ketika saya makan, saya tidak mau duduk di tengah-tengah. Jadi saya harus di pinggir supaya nanti ketika saya selesai makan, saya langsung keluar, tidak harus menunggu yang lain selesai baru saya pergi simpan piring saat itu. Lalu tiba-tiba datang seorang kakak. Dia menyuruh saya untuk duduk di tengah. Dia nyuruh saya duduk di tengah, tapi saya tidak mau. Kakak saya di tengah ya, saya mau di pinggir kak, saya kan kebiasaan di pinggir itu. Lalu tiba-tiba kakak ini langsung tatap saya dengan wajah yang sangat garang. Lalu dia berkata kepada saya, kamu ini jangan seenaknya saja menyuruh orang lain. Kalau kamu sudah di tengah, ya kamu berhenti di situ. Kamu jangan suka untuk memerintah orang lain harus di sini. Itu pada saat itu serasa mungkin ini sangat kecil, teguran yang sangat kecil Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tetapi bagi saya itu sangat memberkati saya. Saya bersyukur ketika saya mendapatkan teguran itu menjadikan saya berubah, yaitu saya tidak dengan seenaknya untuk menyuruh orang lain harus ke tengah lalu saya harus ke pinggir seperti itu. Teguran merupakan bentuk kasih orang lain kepada kita. Ketika orang menegur kita karena ia mau supaya kita tidak berada pada kesalahan yang sama. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, orang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang selalu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu yang memuji mempermuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saudara-saudari sekalian, saya mengajak kepada kita semua yang pada hari ini berkomitmen untuk membangun suatu pribadi yang lebih kepada Tuhan, membangun hubungan pribadi kepada Tuhan. Itu dengan merenungkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan di setiap waktu, melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, dan berkomitmen untuk membebaskan hati kita dari setiap teguran yang orang lain berikan kepada kita. Karena teguran merupakan suatu bentuk kasih. Orang menginginkan supaya kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Orang ingin kita supaya kita naik level. Orang ingin kita supaya kita tidak berada pada zona nyaman kita. Orang menginginkan kita supaya kita berubah, supaya kita bangkit dari kesalahan kita. Sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jika ada di antara kita yang berkomitmen untuk melakukan hal ini, mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya berkomitmen untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadi pribadi yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan saya mau membebaskan hati saya untuk menerima setiap teguran yang orang lain berikan kepada saya, karena teguran merupakan sebuah bentuk kasih orang kepada saya supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik, supaya saya mengalami perubahan secara pribadi di dalam hidup saya. Silakan taruh tangan saudara di dada saudara dan berkomitmenlah untuk menjadi pribadi yang taat kepada
kepada Tuhan, tanda aku anak Tuhan, untuk menjadi pribadi yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu Tuhan, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Tuhan, inilah setiap anak-anak Tuhan yang mau berkomitmen untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, berkomitmen untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, berkomitmen untuk membebaskan setiap hati mereka untuk menerima teguran dari orang lain. Tuhan bekerja bersama-sama dengan mereka. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka, sehingga setiap komitmen yang mereka telah komitmenkan pada saat ini, Tuhan, benar-benar terjadi, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba menyerahkan jemaat Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.